Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan merakit sebuah kincir angin ya. Kincir angin atau bisa juga disebut turbin angin. Kalau di Amerika mungkin menyebutnya wind turbine ya. Wind turbine ya, jadi turbin angin, atau ada juga yang nyebutnya ini windmill. Turbin angin yang akan kita buat ini jenis turbin angin yang dengan 3 blade ya, 1 2 3. Di sini ada blade, ada ini yang disebut dengan, ada yang bilangnya dish, tapi ada yang sebut ini hub ya. Jadi walaupun bentuknya bukan seperti dish, ini disebutnya dish. Lalu ini bagian nantinya ini bisa jadi porosnya ya. Ini akan dihubungkan ke sini, dirakit ke sini. Yang ini nantinya akan dibuat sebagai porosnya ya, sebagai shaftnya. Ini kebetulan kita punya shaft ukuran 5 mm. Kalau untuk turbin yang ringan karena ini dari plastik ya, cukup ya. Walaupun menurut saya sih ini perlu yang ukuran 8 mili ya. Tapi saya rasa cukup rigid ya, cukup kaku. Di sini juga kita akan gunakan 2 bearing. Ini bearing 5 mili ya, sesuai dengan shaft poros yang akan kita gunakan. Nanti kita akan masukkan. Memang kecil sekali ya kelihatannya, tapi ini karena baling-balingnya atau blade-nya ringan dari plastik, saya rasa cukup. Ini ada baut kecil, baut 3 mili ya. Ini untuk merangkai atau merakit hub ini, atau bisa disebut juga dish atau hub. Ini nanti bagian poros ini akan dirakit ke sini menggunakan baut ini ya, seperti ini. Seperti itu. Mau dijelaskan juga, ini sebenarnya dari desain aslinya ini panjang ya, panjang, dan ini akan dipasang bearing besar. Tapi kita coba modifikasi karena kita akan menggunakan poros atau shaft yang kecil. Ini pun kita akan modifikasi agar lubang ini pas ukuran diameternya 5 mili. Nantinya poros ini, besi poros ini akan pas ya masuk ke sini, seperti itu. Ini masih akan dimodifikasi. Ini saya tunjukkan desain aslinya, yang aslinya juga sebenarnya panjang, tapi ini sudah dipotong.
seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan desain aslinya, bentuknya seperti apa sebelum ini dirakit ya. Untuk blade ini desain aslinya dibagi dua. Ini bagian bawah seperti ini. Di sini nanti harusnya akan dipasang baut di lem paten di sini. Dan ini desain aslinya harus bisa berotasi sesuai dengan kecepatan jadi kalau anginnya kencang, kecepatan bertambah, dia harus bisa berotasi. Jadi desain untuk turbin angin ini sudah ada regulatornya ya. Tapi kali ini kita tidak akan mengikuti apa yang sudah didesainkan, tapi kita cukup membuat ini fix aja dengan menggunakan poros shaft 5 mm. Ini bagian bawah dan ini yang bagian atas. Ini bentuknya sudah airfoil ya, udah bagus, mirip sayap pesawat. Airfoil, kurang fokus. Airfoil ya ini. Ini lebih jelas ya. Nanti dua bagian ini akan dilem aja menggunakan power glue seperti ini. Di desainnya itu direkomendasikan menggunakan pin. Ada besi pin yang harus dimasukkan ke sini ya. Besi pin ukuran diameter 3 mm. Biasanya untuk dinamo kecil ya. Tapi kali ini kita hanya akan mengelem saja dengan menggunakan power glue. Kita tidak akan menggunakan pin, besi pin ya. Jadi kita akan mengelemnya saja pakai power glue seperti itu. Ya, nanti ini kita akan lem saja. Untuk mengelem blade ini kita harus sangat hati-hati ya. Ini harus sangat-sangat presisi. Diusahakan kita hanya mengelem di ujungnya aja dulu ya, biar kalau nggak pas ini nanti bisa dicopot lagi ya. Karena power glue ini sangat kuat nempelnya. Jadi kita lem di ujungnya dikit saja dulu, baru kita lihat lagi, bisa di adjust lagi nantinya seperti itu. Seperti ini ya hasil pengelemannya. Mungkin tidak begitu sempurna, tapi sudah cukup baik seperti ini ya. Bentuknya seperti ini jadinya, blade-nya seperti ini. Cukup bagus ya. Ini airfoil ya, bentuknya sangat-sangat bagus. Ini sudah airfoil seperti ini.
Jadi ini koneksi hub ke poros yang sudah dimodifikasi ya. Sebelumnya seperti ini. Sebelumnya bentuknya seperti ini. Kita modifikasi lebih panjang sedikit. Dan lubangnya ini, yang sebelah kanan yang putih ini lubangnya lebih besar. Tapi yang sebelah kiri ini sudah dimodif, lubangnya ini sudah dibuat kecil agar dia bisa pas dengan poros yang akan digunakan. Jadi poros yang ada itu poros kecil ya, diameternya hanya 5 mm seperti ini. Jadi ini dibuat pas untuk bisa masuk ke lubang poros ini ya. Jadi seperti ini, pas masuk ya. Jadi ini bisa digunakan karena memang yang ada, poros yang ada ini ukuran 5 mm. Menurut saya ini cocoknya pakai poros 8 mili ya, yang untuk kipas angin itu cocok, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tapi untuk sementara ini kita pakai yang 5 mili aja, agar menurut saya kalau pakai poros yang lebih kecil dengan bearing yang lebih kecil, mungkin friksi yang terjadi mungkin lebih kecil ya. Tapi belum tentu juga. Kita manfaatkan aja poros yang ada ya. Pakai poros 5 mm aja. Ini antara hub ini dengan konektor poros ini akan dirakit menggunakan baut kecil ya. Ini bautnya hanya ukuran 3 mm saja ya. Ini kalau menurut saya ini desainnya terlalu kecil ya. Mungkin harusnya udah 5 mili nih. Jadi ini dipasang seperti ini. Ya, di sini sudah ada murnya ya. Jadi ini sudah ada murnya. Kita bisa pasang aja menggunakan obeng ya. Seperti ini. Setelah ini kita akan pasang bushing ya. Ini bushing ini untuk ini kan sebagai pengganti baut atau poros yang ada di blade ya. Kita ganti dengan bushing ini. Ini akan dipasang di lubang ini seperti ini ya. Nanti blade-nya dipasang di sini. Ini blade-nya akan dipasang di sini ya, seperti ini. Ini kan sudah pas bentuknya, akan dipasang di sini. Jadi akan seperti ini ya. Bentuknya seperti ini.
Ini bushing dengan blade ini kita bisa fixkan dengan dilem aja ya. Jadi ini kita lem aja, kita coba lem aja. Jadi biar fix ya, biar tidak bisa terlepas lagi. Kita pastikan rapat saja ini, dan kita bisa lem lagi sekelilingnya ya. Seperti ini ke semua blade ya. Blade ini kita akan rangkai, kita akan rakit seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam lubang hub ini seperti ini. Pastinya di sini kita butuh stopper ya, biar blade ini tidak lepas keluar lagi. Ini sengaja kita sudah buat stoppernya, plat untuk stopper blade ini ya, hub ini. Kita pasangkan seperti ini, dan ini lubangnya udah pas untuk kita pasang skrup ya. Di sini kita akan pasang skrup ke lubang ini. Memang ini desainnya kurang bagus ya, karena memang kita memodifikasi sendiri, maka untuk mengencangkannya agak sulit. Seperti ini. Kita coba kencangkan. Ya, memang agak sulit. Jadi seperti ini ya, setelah dikencangkan agak kurang sempurna memang, tapi ini sementara seperti ini. Ini sudutnya kita atur, pitchnya itu landai ya. Jadi ini bidang horizontal, ini bidang vertikalnya seperti ini. Jadi kita buat sudut ininya, sudutnya landai antara bidang yang hubnya itu, kita landai aja sudutnya seperti ini, sudut airfoilnya ya. Jadi kita landai, tidak usah terlalu curam seperti ini.
Jadi seperti ini ya teman-teman, bearing, block bearing atau pillow bearing hasil 3D print ya. Seperti ini bentuknya. Ini bearingnya udah dipasang di sini. 1 2 bearing ya. Nanti shaftnya kita masukkan seperti ini ya. Seperti ini kawan-kawan. Ini bearingnya atau shaftnya ya. Langsung kita masukkan aja ke sini seperti itu ya. Ini nanti kita akan uji ya. Kita akan uji dengan kipas angin aja ya. Nanti di lapangannya nanti akan ada percobaan lagi